Halo teman-teman, pada video ini saya akan membahas mengenai bagaimana caranya untuk menentukan target pasar yang benar untuk bisnis kalian. Sehingga teman-teman nantinya bisa tahu kemana teman-teman akan menjual produknya. Sehingga diharapkan juga bisnis teman-teman bisa terus melejit, bertumbuh, dan berkembang sesuai dengan analisa bisnis yang sudah dilakukan. Materi yang akan saya sampaikan ini akan sangat berguna untuk kalian para pebisnis pemula maupun yang sudah cukup mengerti mengenai dunia usaha. Jadi, silahkan simak video ini sampai akhir. Tapi sebelum itu, tolong bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi supaya teman-teman dapat terus informasi terbaru mengenai channel ini. Oke, mari kita mulai masuk ke pembahasannya. Setelah pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai banyak hal, mulai dari gimana sih caranya agar bisnis teman-teman bisa bertahan, terus gimana caranya mencari ide bisnis yang tepat, lalu ada juga caranya gimana untuk meriset sebuah bisnis. Kali ini saya akan menjelaskan gimana sih caranya membuat target pasar yang benar, karena banyak juga para pebisnis pemula yang masih bingung atau tidak tahu kepada siapa mereka akan menjual produknya. Padahal, ini adalah hal yang paling penting dalam sebuah bisnis. Bayangkan sama teman-teman, kalau teman-teman mempunyai sebuah produk, tapi kalian gak bisa menjualnya. Hanya karena kalian menawarkan kepada orang-orang yang salah. Tentunya ini akan sangat disayangkan sekali ya, dimana seharusnya kalian bisa mendapatkan keuntungan dari produk yang kalian jual, tapi akhirnya gagal karena nggak ada yang membeli produk kalian. Berdasarkan pengalaman yang saya dapat, saya seringkali melihat teman saya yang baru memulai bisnisnya melakukan teknik yang paling dasar dan sederhana, yaitu ketika teman saya itu sudah mempunyai produk yang akan dijual, hal selanjutnya yang dia lakukan adalah melakukan promosi dari mulut ke mulut dan juga melalui sosial medianya. Biasanya melalui WhatsApp atau ada juga beberapa yang mencobanya melewati Instagram. Sebenarnya hal ini nggak sepenuhnya salah ya teman-teman, hanya saja dinilai kurang tepat jika cara yang dilakukannya pun belum tepat. Mengapa? Karena jika kalian hanya menguasai teknik ini, di mana kalian hanya punya produk dan langsung menjualnya kepada orang yang hanya kalian kenal, maka sulit nantinya buat bisnis teman-teman bisa berkembang. Ini karena yang belinya hanya seputar relasi teman-teman aja. Beda lagi kalau kalian udah punya yang namanya buyer persona. Nanti kalian mau melakukan promosi entah lewat endorsement atau lainnya, kalian udah tahu nih, kemana kalian akan memulainya. Karena kalian udah punya yang namanya buyer persona atau target pasar yang jelas. Silahkan berjualan kepada orang yang kalian kenal, karena nanti pun akan semakin meluas lewat rekomendasi teman kalian tadi. Selain itu juga bisa melatih mental untuk berbisnis, karena gak semua orang loh percaya diri untuk mempromosikan produknya, atau bahkan untuk sekadar menawarkan kepada orang. Tapi, jangan terlalu berfokus pada teknik ini ya teman-teman. Mari kita siapkan cara promosi yang lebih efektif dalam menghasilkan penjualan. Lalu, gimana sih caranya untuk menentukan target pasar yang benar? Pertama, setelah kalian udah ada produk yang mau kalian jual, hal pertama yang kalian tentukan adalah siapa sih yang cocok untuk menggunakan produk kalian? Apakah laki-laki atau perempuan? Sebenarnya ini bisa mengacu ke hasil validasi yang kemarin udah kalian lakukan. Tapi, kalau kalian belum nonton videonya, intinya ya kalian harus mencari tahu kepada siapa produk itu layak untuk dijual. Kenapa saya bertanya soal jenis kelamin orang yang akan beli produk kalian? Karena dengan saya bertanya, banyak mana respon dari laki-laki atau perempuan, maka kita bisa tahu nih, siapa pangsa pasar untuk produk kita. Dan ini juga akan berpengaruh banget buat kemasan yang akan kalian pilih, atau logo yang akan dibuat saat akan menjual produknya nanti.
Karena kan gak mungkin nih misalnya, kalian jual produk untuk laki-laki, tapi warna kemasannya pink atau logonya yang feminis. Ini jelas nggak masuk ya. Jadi, meskipun hal ini seperti terdengar sepele, tapi nyatanya bersifat penting. Kedua, usia berapa yang akan beli produk kalian? Kenapa kalian harus tahu soal ini? Karena nggak mungkin kan, kalian jualan daster bermotif, tapi target kalian untuk anak SD atau SMP. Meskipun untuk perempuan, usia juga berpengaruh buat kategori produk yang kalian jual. Selain itu, ini juga akan bermanfaat saat kalian akan melakukan promosi produk. Kalau kalian jualan daster bermotif, mungkin pilihan yang paling tepat adalah kalian akan melakukan endorsement ke perempuan yang usianya 25 tahun ke atas. Agak nggak masuk akal kalau kalian melakukan promosi ke anak SD, SMP, atau kuliah. Meskipun followers Instagram mereka ratusan ribu, tapi apakah yakin akan sesuai dengan ekspektasi followers mereka? Jangan sampai biaya promosi kalian jadi sia-sia nih, karena kalian salah dalam menentukan influencer yang cocok untuk produk kalian nanti. Ketiga, di manakah mereka tinggal? Kalian harus tahu apakah produk yang kalian tuju itu untuk orang yang tinggal di desa atau perkotaan. Kenapa ini harus kalian tahu? Dengan mengetahui hal ini, kalian bisa tahu nih pendekatan seperti apa yang cocok untuk mereka. Bahasa yang dipakai, cara promosi, ini jelas akan sangat berpengaruh. Selain itu, ini juga akan mempengaruhi harga-harga produk yang kalian jual. Jangan sampai, kalau target market kalian itu tinggalnya di pedesaan, harga produk yang kalian jual sangat tinggi nih harganya. Ini jelas akan sulit, apalagi akan berpengaruh pada ongkos kirim juga. Semuanya akan bernilai mahal dan tidak masuk akal untuk dibeli. Keempat, apa kesibukan mereka? Bekerja atau masih sekolah? Ini akan membantu memberikan gambaran kepada kalian untuk tahu berapa banyak uang yang akan mereka keluarkan untuk membeli produk kalian. Kalau udah bekerja, itu artinya kan mereka udah punya penghasilan sendiri. Itu akan memudahkan mereka untuk mengambil keputusan. Beda dengan anak sekolahan yang keuangannya masih ditanggung oleh orang tuanya. Mungkin mereka harus nabung dulu, atau mungkin harus izin ke orang tuanya. Ini jelas akan menjadi pertimbangan bagi mereka. Kelima, di mana kalian menemukan mereka? Ini akan membantu kalian untuk menjangkau mereka. Kalau mereka banyak aktif di Instagram, berarti kamu bisa membuat akun jualan di Instagram. Begitu juga untuk akun sosial media lainnya. Kalau mereka suka membeli produk di marketplace karena merasa lebih aman, itu artinya kalian harus punya akun jualan di marketplace. Begitu kurang lebih untuk pemahaman simpelnya. Nah, ngomongin soal marketplace ini, dengan banyaknya pesaing di marketplace akan membuat persaingan kalian semakin susah. Nanti akan saya buatkan materi soal pemahaman berjualan di marketplace ya, tentunya pada video-video selanjutnya. Dari poin-poin yang sudah saya sampaikan di pembahasan tadi, kita bisa menarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, penting banget buat kita mengetahui target pasar yang benar dalam berbisnis. Karena ini akan memudahkan kalian dalam menjual produknya. Salah satu cara menentukan target pasar adalah dengan membuat buyer persona. Buyer persona adalah gambaran tentang siapa yang cocok untuk membeli produk kalian. Kedua, ketahuilah bahwa hal-hal yang paling dasar dari buyer persona itu apa, seperti jenis kelamin yang cocok untuk membeli produk kalian, usia calon pembeli kalian, di mana mereka tinggal, apa kesibukan mereka, dan yang terakhir, di mana kalian bisa menemukan mereka. Kalau kalian sudah paham dan melakukan riset dengan baik, maka bukan tidak mungkin nih,
Ini akan mempermudah kalian dalam menjual produk, karena kalian tahu kalian harus menjual kepada siapa dan bagaimana caranya. Ketiga, kita harus tahu kalau membuat buyer persona dalam berbisnis itu sangatlah penting. Karena dengan buyer persona yang jelas akan memudahkan kalian dalam membuat promosi yang tepat. Itu dia yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana cara menentukan target pasar dalam bisnis yang benar untuk pemula. Semoga dengan video ini dapat memberikan referensi baru kepada teman-teman semua mengenai bagaimana caranya menentukan target market untuk usaha kalian, sehingga bisnis kalian nantinya tidak mencoba-coba dan meminimalisir kegagalan saat bisnis coba untuk dijalankan. Dan semoga dengan video ini, bisnis teman-teman bisa terus bertumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, atau teman-teman ada yang tahu, apalagi sih poin yang belum saya sampaikan dan harus diketahui oleh teman yang lain, teman-teman bisa untuk menaruh pertanyaan atau pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita jadikan channel ini sebagai wadah untuk belajar bersama sehingga bisa mencapai kesuksesan pun di dalam berbisnis secara bersama-sama. Jika dirasa video ini bermanfaat, mohon untuk bantu share video ini kepada orang lain sehingga semakin banyak orang yang mendapat manfaat dari video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.